Bismillahirrahmanirrahim. Hai, apa kabar semuanya? Alhamdulillah ini studio podcast DKPP Kabupaten Bandung Barat sudah di launching ya. Alhamdulillah ini studio luar biasa, studio podcast yang ada di Kabupaten Bandung Barat dan ini di bawah eh, ketahanan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bandung Barat. Dan ini studio podcast ini ada di UPTD Hortikultura. Dan alhamdulillah ini episode perdana kita kehadiran salah satu produser yang sudah biasa menghadirkan program-program yang bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Bandung Barat. Dan alhamdulillah kali ini kita kedatangan produser sebuah podcast. Beliau adalah Bu Nur ya dari Istiqomah TV. Assalamualaikum Bu Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Alhamdulillah. Bu Nur, terima kasih sudah hadir ke studio podcast DKPP Kabupaten Bandung Barat. Sami-sami Bapak Herdi. Alhamdulillah, dan kali ini kita akan membahas tema tentang ketahanan pangan di Kabupaten Bandung Barat ya. Sebagai produser nih, kira-kira program-program apa saja yang harus dihadirkan di studio podcast DKPP Kabupaten Bandung Barat agar manfaatnya lebih terasa nih Bu Nur? Ya mungkin didatangkan narasumber-narasumber yang kompeten di bidangnya itu aja sih ya. Selain itu sosialisasi terhadap kebutuhan pangan saat ini, kayak sekarang kan dolar lagi naik tuh, biar kita tidak tergantung sama luar negeri, apa aja nih yang harus kita kembangkan dari pertaniannya, tidak hanya itu peternakannya juga, agar kita bisa mandiri lah, tidak Bisa swasembada gitu ya, swasembada pangan. selain pangan ya, selain beras. Mungkin di KBB ada apa aja nih biasanya yang Bu Nur ketahui lah sebagai produser, kan biasanya neliti dulu gitu, apa aja sih biasanya? Wisata. Kurang deket. Oh baik, Ya, itu aku dekat. barusan ya tim teknis kurang deket katanya ngomongnya. Baik, alhamdulillah sekarang kita pakai deket dan ini pakai power. Sekarang Bu Nur, saya ulangi lagi, kira-kira ketahanan pangan apa saja yang di Kabupaten Barat, di Kabupaten Bandung Barat yang harus ditingkatkan agar sosialisasi manfaatnya dirasakan oleh masyarakat gitu Bu Nur. Silakan. Tahu susu Lembang ya, kan terkenal tuh tahu susu Lembang, belum susu murninya itu. Berarti di peternakannya juga, peternakan sapinya itu harus anak-anak muda sekarang tuh harus dirangkul agar mereka tuh tidak hanya sekarang kan lebih kayak digital, tapi digitalnya itu dikembangkan untuk iklan, promo-promo mengenai gimana cara beternak, gimana cara bertani. Wah, Masya Allah, tabarakallah. Ini luar biasa nih, dimana kalau di kota-kota besar, malah sekarang di desa-desa juga sudah mulai anak-anak mudanya itu nggak suka pertanian sama peternakan. Betul. Dan atau berpikir tentang ketahanan pangan. Malah sebetulnya Presiden sekarang kita itu memang luar biasa ya. Presiden punya program para TNI-nya bercocok tanam padi, kepolisiannya jagung. Nah ini untuk masyarakatnya sendiri nih. Tadi kata Bu Nur, coba dengan susu tahu Lembang misalkan. Atau misalkan ada inovasi apa lagi nih yang kira-kira memang harus ditingkatkan di ketahanan pangan di Kabupaten Barat sendiri. Ya itu merangkul anak muda-muda sekarang. Jadi mereka tuh harus berpikir, istilahnya kan sekarang mungkin menjadi petani, menjadi peternak itu merasa kurang wah gitu, kurang gaya gitu ya. Nah itu harus ditiadakan dan merangkul mereka untuk kalau misalnya mereka beternak, bertani itu menjadi gaya hidup. Ini jadi bertani dan beternak itu keren buat anak muda ya sekarang. Dan apalagi presiden kita sekarang betul-betul mendukung terhadap pertanian. Nah itu dia segmen pertama ya, dan nanti segmen kedua tips-tips apa aja sih biar pertanian anak-anak muda ini atau masyarakat Kabupaten Bandung Barat ini bisa ekspor ke luar negeri. Nah jangan kemana-mana, tetap di studio, tetap di podcast KBB tetap di studio podcast DKPP KBB Bandung Barat Hortikultura. Ya itu ya pemirsa, mohon maaf karena presenternya baru mengenal DKPP KBB. Terima kasih.